Zeroland. Nah, ini banyak banget yang minta request dibahas, ada di komentar YouTube, di Telegram gitu ya. Sebenarnya gue agak bingung kenapa kalian tertarik banget dengan, airdrop dari Zeroland ya. Gue ada beberapa pertimbangan kenapa gue baru sekarang bahas, itu juga karena atas banyaknya permintaan atau request dari teman-teman gitu ya, makanya gue bahas gitu loh. Tapi dari sudut pandang gue kemarin itu kenapa gue baru bikin, karena gue lagi fokus utamanya ngegarap untuk airdrop blockchain gitu ya. Kenapa? Karena blockchain itu punya peluang dan potensi serta reward yang jauh lebih besar dibandingkan di apps. Bukan berarti gue nggak bahas di apps, gue akan tetap bahas di apps. Tapi kalau ada prioritasnya blockchain, gue akan memprioritaskan itu pembahasan blockchain. Makanya dari kemarin kalau kalian lihat video gue kebanyakan bahas blockchain gitu ya teman-teman ya. Jadi semoga dipahami, bukannya gue nggak mau bahas, tapi ada prioritas yang jauh lebih tinggi yang menurut gue bisa memberikan reward yang jauh lebih besar. Toh by data pun kita udah lihat kan, seperti kayak Aptos, Sui, uh, Celestia gitu kan, Zeta dan lain-lain itu semuanya rata-rata itu bisa sampai $1.000 lebih gitu loh dibandingkan di apps. Jadi ya alasannya gue bahas blockchain gitu kan. Nah, selain itu untuk Zero ini alasan lainnya kenapa gue baru bahas sekarang karena gue melihat TVL-nya yang tidak terlalu besar sebenarnya. Jadi gue agak ragu dari segi developernya. Kenapa? Karena gue melihat juga keamanannya itu lebih rentan sebenarnya kemarin ya, bukan sekarang ya, kemarin. Bisa ambil contoh aja kemarin itu Zero Land sempet ngedown di tanggal 1 Februari ya, itu feeling gue ternyata kena gitu ya. Gue ngerasa ini kayaknya bakal jadi calon calon kena hack gitu. Ya ternyata benar gitu kan. Kemarin tuh dia kena phishing ya. Jadi ada hacker yang mencoba untuk mengganti domainnya sehingga websitenya itu sempat down. Nah, ketika down itu banyak banget yang nge-DM, banyak banget yang chat di grup, kok Zero Land scam ya, kok Zero Land scam ya. Gue bingung dong, gue aja nggak ngegarap kenapa gue tahu dia nge-scam atau dari mana kan gue juga nggak tahu gitu kan. Makanya agak-agak lucu kemarin gitu. Tapi sekarang udah up lagi, udah naik lagi gitu ya. Karena dibantu oleh Linea ya. Jadi ada tim Linea ngebantu Zeroland biar websitenya tuh bisa berjalan dengan normal lagi ya. Jadi kurang lebih gitu loh. Nah, sekarang Zeroland udah punya audit yang cukup oke ya sebenarnya. Ada Halborn Security, Mundus Security, Cartina, sama PaxShield. Nah, empat ini menurut gue cukup oke buat dia cukup aware bahwa ya gue harus audit smart contract tiap pool gue, tiap tiap DeFi gue supaya tidak gampang dihack gitu loh. Nah itu. Nah terus dia cepat naik, marketingnya cukup kuat karena dia gembor-gemborin airdrop ya. Jadi dia gembor-gemborin bahwa ada airdrop, incentive reward, sehingga teman-teman tuh banyak yang tertarik buat ngegarap Zero Land gitu. Oke, jadi di sini gue akan bahas Zero Land ya. Jadi, apa itu Zero Land? Zero Land ini adalah project DeFi lending and borrowing. Lending itu adalah kita meminjamkan, borrowing adalah kita pinjam duit ya. Dimana lending and borrowing ini memang penting banget di semua blockchain juga ada ya. Dan di sini dia ada ngasih airdrop berupa token namanya Early Zero. Dimana nanti Early Zero akan ditukarkan menjadi zero ketika dia sudah mainnet. Nah, di sini secara aset dia cukup banyak ya dan stablecoin-nya juga cukup umum yang dipakai, that's why cukup bagus. Nanti gue akan jelasin untuk cara mendapatkan reward-nya. Di sini kita bahas dari TVL dulu. TVL-nya adalah di Zkazing di angka 28,76 juta. Ya, kalian lihat di total market size. Dan dia ada dua jaringan, Zkazing dan Manta. Manta ini 30,72 juta. Gue nggak tahu kenapa Manta bisa lebih besar daripada Zkazing. Padahal dia ini pertama dibikin itu di Zkazing. Habis itu Manta ini baru-baru kemarin gitu loh. Jadi ini sebenarnya awalnya mungkin project yang kurang laku terus tiba-tiba naik semenjak Manta launching gitu ya dan dia gembor-gembornya airdrop. Itu dulu informasi yang bisa gue share. Ini bukan berarti jelek ya. Yang penting teman-teman juga harus tahu gitu loh. Jadi bisa dibilang total TVL-nya itu ada di sekitar 59 juta US dollar. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu apa itu TVL, TVL adalah total value lock atau total dana yang masuk ke dalam aplikasi tersebut atau di apps.
Nah, dalam fungsi ini sekarang kan zero land, lending and borrowing. Artinya ada total 59 juta US sekian yang ditransaksikan atau duitnya itu lagi ada di dalam zero land kayak gitu ya. Semakin besar TVL, maka semakin bagus untuk si projectnya. Kenapa? Karena kalau TVL-nya makin besar, artinya makin banyak orang yang mempercayakan uangnya di produk tersebut. Dan semakin banyak keuntungan yang bisa didapatkan oleh si pemilik produknya. Karena untuk ngejalanin produknya itu pasti butuh biaya bulanan yang tidak murah. Ya, developer, maintenance, server, dan lain-lain. Apalagi server bakal mahal banget gitu kan kalau dia pakainya AWS dan macam-macam. That's why kenapa menurut gua TVL itu penting banget untuk semua DeFi ya. Jadi sekarang TVL dia 59 juta sekian. Kecil apa gede sih kok 59 juta sekian untuk sebuah project DeFi? Sebenarnya jujur aja kecil ya. Jujurnya kecil, tidak sebesar itu gitu loh. That's why mungkin dia gembor-gemborin airdrop supaya TVL-nya bisa naik. Ya, tapi it's okay. Jadi kita akan bahas dari segi dokumen dulu dari segi project-nya juga ya. Jadi Zero Land ini punya ekosistem sendiri untuk beberapa utility dan juga fitur. Pertama tadi zero lending, lending and borrowing. Kalian masukin duit, lalu kalian bisa minjem duit. Terus yang kedua adalah honest atau oneness. Ini satu terus Z ya, one Z gitu. Jadi ini adalah stablecoin. Jadi Zero Land keluarin stablecoin sendiri, di mana stablecoin ini akan berguna untuk partisipasi DeFi di zkZing ecosystem. Nah, gue ada komentar terkait stablecoin ini. Jarang banget ada DeFi yang keluarin stablecoinnya di awal, ya. Kenapa? Karena stablecoin ini tuh bisa berbahaya untuk projectnya sendiri, pedang bermata dua, di mana seperti kita tahu kebanyakan orang transaksi itu pakai USDT ataupun USDC. Ngaku kalian sendiri juga pasti pakainya antara dua itu gitu loh. Kalian nggak ada pakai stablecoin dari DeFi. Nah, resikonya apa? Kalau yang pakai stablecoinnya dikit, otomatis reserve-nya juga dikit gitu loh. Dan itu kemungkinan bank run-nya itu jauh lebih tinggi. Kalau dia yang pakai banyak, otomatis dia butuh bank kustodi yang juga bisa nerima dalam jumlah besar. Nah, dan resikonya kalau dia taruhnya di AS, di US, maka bisa kena SEC. Jadi kalau dia mau bikin stablecoin pun taruhnya di negara lain, di bank negara lain. Kalau dia sifatnya adalah pegged dengan fiat, gitu ya, itu untuk stablecoin. Lalu yang ketiga, Zero Land Governance. Dia ada token sendiri namanya Zero, di mana fungsi sebagai DAO. Terus juga ada account abstraction, ini kayak dashboard. Terus ada support for real world asset di kuartal 2 2024. Gue nggak tahu ini mungkin tujuannya untuk ikutan narasi RWA, tapi gue paham konsepnya di mana setiap orang lending, masukin duit, itu sebagian duitnya akan diinvestasikan oleh pihak Zero Land ke beberapa project RWA gitu ya. Misalnya properti, investasi suatu produk ataupun untuk usaha dan macam-macam. Nah, resikonya apa? Resikonya adalah gagal bayar dan resikonya bank run ketika orang-orang yang deposit itu kebanyakan withdrawal tapi duitnya ternyata udah nggak ada dipakai oleh Zero Land kayak gitu. Jadi itu resikonya juga ada dan teman-teman juga harus tahu gitu ya kalau ini keluar RWA ini. Bukannya berarti jelek ataupun bagus, tapi netral aja dari gua. Terus yang keenam, privacy layer dengan ZK Stake kuartal 4 2024. Nah, ini menarik buat gua, dimana ketika kalian minjem duit ataupun kalian masukin duit, itu pasti kebaca di blockchain dan semua orang bisa lihat di blockchain, gitu kan? Nah, di sini di ZK Stake kuartal 4-nya dia akan implementasi sistem private transaction. Jadi ketika kalian masukin duit, TX-nya tidak akan terbaca, kalian pinjem juga tidak akan terbaca. Jadi orang lain nggak tahu kalau kalian ada masukin duit ataupun keluarin duit dari Zero Land gitu ya. Nah, sekarang masalah tokennya. Tokennya ini nanti akan listing di jaringan zkZing dengan tickernya adalah Zero atau ZERO. Di mana Zero ini nantinya punya utility pertama sebagai untuk staking, ya, stake Zero untuk mendapatkan Zero. Terus yang kedua adalah DAO, ketiga adalah fee dan validator reward. Terus yang keempat ada incentive program, ya, di mana kalian bisa taruh liquidity sebenarnya LP biasa doang sama integrasi dengan DeFi lainnya. Nah, gue belum tahu DeFi lainnya tuh apa gitu ya. Nah, terus dia punya supply di angka 100 billion atau 100 miliar ya. Supply-nya termasuk besar sekali
di mana pembagiannya adalah private sale, liquidity, team, treasury, advisor, airdrop, dan emission. Kita fokus ke airdrop aja. Dia punya alokasi 3% dengan sistem linear vesting selama 6 bulan gitu ya. Dan dia tidak 100% vesting ya. Jadi nanti kalian harus tunggu 6 bulan kalau mau klaim 100%. Nah, ini untuk pie chart-nya, pembagiannya kalian bisa lihat di sini ya. Dan nantinya TGE-nya akan listing estimasi di kuartal 1. Jadi nantinya ketika pertama kali listing ada 18,8% supply yang akan beredar ya. Jadi dari 100 miliar 18,8% yang beredar dengan full diluted marketnya di angka 25 juta US dollar ya, dan initial circulating market cap di angka 4,7 juta US dollar ya. 4,7 gede atau kecil ya standar lah ya. 4,7 juta itu cukup standar gitu loh ya. Jadi kurang lebih itu untuk tokennya. Nah, untuk mendapatkan reward airdropnya dari mana? Dari farm di Zero Land, kalian bisa lending and borrowing ya di jaringan zkZing maupun di jaringan Manta Network. Jadi kita sekarang masuk aja ke aplikasinya. Jadi pertama kali nanti kalian akan muncul aplikasinya seperti ini ya. Lalu kalian klik connect wallet aja. Pilih kalau MetaMask browser wallet ya. Nah, di sini akan nyambung ke MetaMask kalian. Lalu kalian pilih, misalkan pengen staking di jaringan apa? Oh, gue pengen di jaringan Manta deh, karena gas fee-nya lebih murah daripada zkZing. Boleh. Oh, gue pengen di zkZing deh, sekalian ngegarap retroaktifnya zkZing. Juga boleh. Silakan. Gitu ya. Terus kalian selanjutnya pilih asetnya. Kalian pengen stakingnya aset apa? Gitu. Kalian bisa staking ETH, kalian bisa staking Wrap Bitcoin, kalian bisa staking Velocore, Tether, USDC, dan lain-lain. Nah, di sini tipsnya kalian bisa lihat bagian reward supply-nya dulu ya. Di sini ada 2% ya, ada dua reward gitu maksudnya. Yang pertama, contoh misalnya DAI stablecoin. Ini 1,6% adalah reward dalam bentuk DAI. Jadi kalau kalian stakingnya DAI, kalian akan dapat 1,64% per tahun dalam bentuk DAI. Dan kalian akan dapat 4,06% dalam bentuk zero atau early zero ya. Nanti early zero itu akan ditukarkan 1:1 dengan zero. Jadi kalau kalian dapat early zero-nya 1, ya udah kan dapat 1 zero dan seterusnya gitu ya. Nah, kalian cari yang kira-kira kalau kalian pengen incer bunga zeronya, kalau kalian pengen incer token zeronya, kalian cari yang supply API-nya itu yang tinggi ya untuk si zero. Contoh yang paling gede untuk stablecoin kalau kita lihat adalah USDC. Kalian bisa dapat 9,56%. Jadi kalau kalian masukinnya $1.000, maka setahunnya dikali 9,56%, nah kalian dapat zeronya senilai dengan segitu gitu ya USDC-nya. Nah, tapi kalau kalian incernya native coin, kalian bisa stakingnya ETH, dapat 8,03%. Ya, kalau kalian pengen punya token yang lebih fluktuatif, lebih bahaya, ya bisa Velocore atau Sword gitu ya, 36,39%. Tapi jujur, gue tidak rekomendasi kalian staking Mute, Excalibur, maupun Velocore. Tiga ini memang memberikan reward yang besar dalam bentuk zero, tapi resikonya adalah penurunan harga dari Velocore, Sword, dan juga Mute. Jadi gue lebih prefer kalian kalau mau staking bisa staking ETH ataupun USDC kayak gitu. Nah, itu baru reward dari supply. Kalian bisa meningkatkan reward zero kalian dengan cara melakukan yang namanya borrow ya. Nah, kita lihat yang sebelah kanan sekarang, yang bagian borrow. Nah, untuk borrow ini kan bisa lihat sendiri ya, USDC memberikan borrow yang lebih besar 6,78%. Sedangkan USDT memberikan reward 7,43%. Nah, kalau yang atas ini apakah reward juga kok? Bukan. Yang atas ini adalah bunga yang harus kalian bayarkan alias utang ya. Jadi misalnya kalau kalian cuma pengen lending, cuma pengen supply tapi tidak mau minjem, itu lebih cocok USDC. Tapi kalau kalian pengen supply dan kan pengen borrow juga, minjem juga, itu lebih cocok USDT gitu loh. Karena lebih besar kan masukin 954 terus kalian dapat 743. Tapi bunga yang kalian harus bayarkan ketika kalian nanti repay sebesar 3,88%. Misalnya kalian pinjam USDT sebesar $1.000, maka bunga setahunnya kalian kena 3,88% gitu loh. Nah, kalian bisa bayar bunganya itu kapan aja. Pengen setahun, 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, kalian baru bayar, silakan. Tapi ya tinggal dikali 5 aja bunganya, ya, dan seterusnya. Berlaku juga buat ini ya, buat native.
Kalau native-nya itu ETH, kalau kalian pengen lending doang, cocoknya ETH karena 8%. Tapi kalau kalian pengen borrow, kalian bisa staking Wrap Bitcoin. Ini dapat 14,33%. Jadi totalnya lebih besar kan? 14 sama 5% gitu loh. Tapi di sini ada tips lain, tips tambahan adalah ketika kalian pengen pinjam, kalian pinjamnya itu maksimal adalah 30% dari nilai lending kalian. Misalnya kalian lendingnya $1.000 dalam bentuk ETH. Saran gua kalian pinjamnya itu maksimal 30% dari $1.000 ETH tadi. Berarti kan minjemnya 30%. Ya, kalian minjemnya 30% dari ETH. Begitu juga dengan Wrap Bitcoin. Nah, kalau untuk USDC ataupun USDT, itu kalian bisa pinjam sampai 70%. Ya. Nah, alasannya apa? Kenapa harus 30%? Ya, alasannya adalah takutnya kalian kena force sell atau aset kalian itu dijual paksa ketika harga dari Ethereum atau Bitcoin itu turun dengan drastis. Ya, that's why kenapa disarankan seperti itu. Nah, intinya kayak gitu, cara kalian mendapatkan zeronya, kalian bisa withdrawal atau tarik kapanpun. Kalian pengen tarik itu ketika zero sudah listing pun juga silakan bebas. Ya, di sini tidak dikunci. Yang penting ketika kalian borrow, kalian harus repay. Kalian harus bayar seluruh utang kalian dulu, baru kalian bisa unstack yang lendingnya. Ya, kurang lebih gitu. Nah, mumpung pembahasan yang lending and borrowing, di sini gua akan infoin juga ada satu lending and borrowing yang menarik, ya, yang menarik buat gua. Namanya adalah Kinza Finance. Sebenarnya Kinza Finance ini udah pernah gua bahas, ya, di mana dia sama lending and borrowing juga. Dia ada supply, ada borrow. Dan Kinza Finance ini itu dia mendukung ada di dua blockchain, yaitu OPBNB dan BNB. Nah, kenapa menurut gue Kinza lebih menarik dibandingkan Zero? Alasannya adalah dari segi TVL yang lebih besar. Kinza punya TVL di angka 218 juta US dollar. Bayangin, 218 juta. Jauh lebih besar daripada Zeroland di angka 59 juta. Alasan kedua, Kinza Finance ini didukung oleh Binance Lab. Jadi dia ini mendapatkan pendanaan. Awalnya Kinza Finance ini ikut program inkubasi. Tapi ketika dia sudah masuk program inkubasi belum selesai, Binance langsung mutusin bahwa, oh, kita akan melakukan investasi deh ke Kinza Finance. That's why gue cukup pede. Kenapa? Karena si Binance ini biasanya dia kalau invest project itu setelah inkubasi selesai. Tapi ini inkubasi lagi berjalan, dia langsung tertarik dan dia invest kayak gitu. Dan kalau kita lihat di sini yang di invest ya, kan ada 4 top project ya di MVB ke 6 gitu ya. Dia di invest ada Outlayer, ada Sleepless AI, KiloX, dan Kinza Finance. Dan Outlayer sama Sleepless AI itu sudah listing ya, sudah listing. Jadi listingnya di Binance. That's why kenapa gue lebih tertarik Kinza Finance karena punya peluang listing di Binance jauh lebih tinggi daripada Zeroland. Ya. Nah, untuk Kinza Finance cara mainnya, cara kerjanya juga sama. Kalian bisa deposit BNB ya, bisa USDT, bisa USDC, ETH juga bisa. Nah, rewardnya gimana? Rewardnya sama. Di sini kan lihat ya, di sebelahnya ada dua, yaitu misal contoh USDC dapat 2,26% plus 4,75% dalam bentuk Kinza token. Jadi kalian bisa dapat Kinza token airdrop kalau kalian staking di sini ya. Jadi kurang lebih caranya sama. Gua rasa untuk supply-nya kalian udah paham dan ini kalian tidak wajib borrow. Borrow-nya tidak memberikan reward. Yang penting itu adalah supply-nya gitu. Jadi ya kalian tinggal pilih aja mau lebih tertarik Zeroland atau Kinza Finance. Dua-duanya akan gue taruh linknya di deskripsi video. Kalian yang memilih, kalian memutuskan. Oke, paling sampai sini videonya semoga bermanfaat. Mungkin di next video gue akan bahas lebih banyak lagi di apps ya yang lebih menjanjikan dan tentu saja punya peluang yang jauh lebih tinggi gitu loh. Oke, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di next video. Jangan lupa di subscribe, like, dan juga komen. Dadah!